Halo, selamat sore sahabat Aura semuanya. Kembali lagi bersama saya Ratu Aura dan Mbak Naila di segmen Bedah Masalah. Dan di segmen Bedah Masalah ini, kami akan membedah salah satu masalah dari klien kami. Nah, masalah seperti apa akan dibacakan oleh Mbak Naila. Selamat sore Mbak Naila, apa kabar hari ini? Sore Bunda, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah baik juga. Masih tetap semangat ya Mbak Naila ya untuk membedah masalah dari salah satu klien kita ya Mbak Naila ya. Kira-kira masalah apa nih hari ini yang kita akan bedah? Masalahnya dari sosial media ya Bunda, dia DM dari TikTok. Ceritanya seperti ini. Saya singkat saja ya Bunda, karena boleh. banyak sekali kata-katanya. Dia diselingkuhi suaminya selama 20 tahun. Apakah masih harus bertahan seperti itu? Jadi ada seorang ibu, kemarin beliau bercerita kalau sudah 20 tahun diselingkuhi sama suaminya. Nah, selama 20 tahun ini beliau hanya sabar dan menahan rasa sakit hati karena alasannya itu anak-anak. Takut dianggap gagal oleh keluarga besarnya. Jadi alasan dia bertahan itu sama ini hanya anak-anak dan juga keluarga besarnya. Padahal menurut beliau sudah berbicara baik-baik apa kurangnya dia. Tapi semenjak diajak bicara, suaminya itu selalu marah Bunda. Jadi diajak ngobrol tuh marah gitu. Dan ketika setelah itu dia merasa sakit hati. Ya jelas ya Bunda ya, merasa sakit hati karena memang dia setelah itu dimarah-marahi. Nah, sekarang anak-anak ini sudah besar, bahkan sebentar lagi dia sudah mau punya cucu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah beliau harus berpisah dari dia dengan segala resikonya atau bertahan demi anak cucu mereka nanti? Itu bagaimana Bunda? Mungkin dari yang pertama ya Bunda. Dalam video-video TikTok saya kan sudah pernah bilang ya Mbak Naila ya, kalau ingin bertahan dengan suami yang berselingkuh, ya bertahanlah atas dasar cinta, bukan atas dasar keterpaksaan karena anak-anak. Kasihan nih anak-anak saya, nanti kalau saya tinggal, saya cerai dengan suami saya, nanti anak-anak saya nggak punya sosok seorang ayah. Nanti anak-anak saya nggak ada yang mencukupi kebutuhannya. Nanti bagaimana kehidupan anak-anak saya? Padahal kan anak-anak saya itu kan butuh sosok ayah nih. Kalau saya cerai kan saya nggak bisa mendapatkan sosok ayah yang seperti mereka inginkan. Nah, tapi kalau dia bertahan atas dasar cinta, itu akan jauh lebih baik nantinya. Dia akan bisa memperbaiki kesalahannya. Dia akan menerima, memaafkan, dan menganggap perselingkuhan suami itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau dia bertahan atas dasar anak-anak, terus anak-anaknya itu melihat sosok ayahnya yang tukang selingkuh tadi, itu kan sudah menjadi contoh yang jelek ya Mbak Naila ya. Contoh yang jelek kalau kok bapak saya tukang selingkuh ya, kok bapak saya suka menyakiti ibu saya ya, kok bapak saya suka membuat ibu saya menangis ya. Itu akan membuat memori anaknya itu jadi down nantinya. Dia akan takut kelak kalau untuk menikah, takut kalau kelak mendapatkan suami yang nantinya kayak bapak saya seperti itu bagaimana ya. Terus dia akan takut menjalani suatu percintaan kalau sewaktu-waktu dia bakal diselingkuhin oleh pacarnya. Pasti itu Mbak Nela, itu pasti akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar anak-anak. Nah, alangkah baiknya kalau memang ibu itu mau bertahan, ya bertahan atas dasar cinta. Kalau ibunya itu memang sudah menderita, sakit hati, tidak bisa, suaminya sudah tidak bisa diajak kompromi, diajak ngobrol aja sukanya marah-marah, emosi, ya alangkah baiknya diselesaikan baik-baik. Harus selesaikan baik-baik hal tersebut. Kalau nggak mau diselesaikan ya memang berat sih, seperti itu memang berat. Harus diselesaikan, saran saya harus diselesaikan baik-baik biar ibu tersebut itu bisa mendapatkan kebahagiaan, melepaskan yang membuat ibu itu menderita, karena itu kan sebuah racun ya dalam hidupnya ya. Kalau racun nggak diangkat dan dibuang jauh-jauh dalam hidupnya, ya hidupnya nggak akan bahagia dan itu akan merusak auranya nanti kayak gitu. Oke Bunda, tadi kan kita ke yang pertama, bagaimana ketika si ibu ini ingin bertahan dalam rumah tangganya. Mungkin ada alasan lain kenapa dia bertahan ya Bunda. Nah, tadi kan Ibu Bunda ngobrolin tentang bagaimana cara biar dia wajar gitu, menganggap bahwa suami itu wajar kalau selingkuh. Itu tekniknya seperti apa Bunda? Wajar, menganggap perselingkuhan suami itu wajar tuh ya memang susah sih ya Mbak Naila ya. Memang susah karena kita akan menderita, kita akan sakit hati, emosi, benci, dendam itu pasti ada.
Nah, oleh karena itu harus dinetralkan terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu, karena energi-energi negatif yang membuat dia itu benci, dendam, emosi, kecewa itu masih ada. Jadi hal wajar itu belum akan bisa dia lakukan. Dia belum bisa menerima kalau suaminya itu selingkuh setiap hari, terus menyakiti hatinya, dia nggak akan bisa menerima. Tapi kalau energi-energi negatif tadi dibersihkan dari jiwanya, dari hidupnya, insya Allah dia bisa memaklumi suaminya yang berselingkuh tersebut. Karena kan 20 tahun itu kan cukup lama ya menurut saya ya. Dan itu ya sudah sifat atau watak suaminya memang tukang selingkuh. Kalau memang sudah bertahan begitu lama dan dia ingin bercerai di 20 tahun kemudian, itu kan sesuatu yang berat ya rasanya ya. Nah, saran saya ya bisa dibersihkan energi-energi negatif tersebut biar dia bisa memaklumi atau mewajarkan sifat suami tersebut, bisa mengikuti terapi pembersihan jiwa nantinya. Kayak gitu. Itu jadi solusi untuk Bunda si ini ya, yang konsul ya, ketika memang ingin bertahan dalam rumah tangganya. Nah, ketika memang dia memilih untuk berpisah, Bunda, apakah itu kan banyak sekali sekarang berpisah itu mungkin pernikahan itu baik-baik saja, ketika dia berpisah ada masalah-masalah yang datang, misalnya harta gono gini, hak asuh anak dan lain-lain. Gimana cara Bunda ini untuk agar bisa berpisah secara baik-baik sama suaminya? Oke, kalau memang si ibunya tadi kepengen berpisah secara baik-baik dan pengurusan harta gono gini dan pengurusan anak juga lebih baik ya, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan apapun, ya ibunya harus bicara baik-baik dengan suaminya, dikomunikasikan baik-baik. Kalau nggak ada komunikasi ya nggak akan bisa nantinya, suaminya nggak akan menerima keputusan ibunya itu dengan baik nantinya. Dan saran saya, diperkuat dulu aura wibawanya ibu, diperkuat dulu biar ketika bicara dengan suami itu suami bisa menerima baik-baik. Nah, untuk mempermudahkannya, untuk mempermudahkan proses perceraiannya dan memutuskan cinta antara si ibu tadi dengan suaminya, si ibu ini bisa melakukan buka aura, Mbak Nela, dengan menggunakan sarana parfum aura pemutus cinta nantinya. Dengan sarana ini tuh bisa membantu si ibu ini bisa legowo, mengikhlaskan suaminya, tidak berat lagi untuk melepaskan suaminya, dan dengan ikhlas mengambil keputusan untuk bercerai dengan suaminya. Dengan begitu juga si suami akan menerima keputusan si ibu untuk menerima perceraian tersebut dan bisa membagi harta gono gininya. Begitu. Itu ya Bunda, itu jadi ada dua pilihan untuk ibu, apakah memang dia bertahan atau berpisah dengan benar sekali dari suaminya. Terima kasih Bunda untuk waktunya. Oke, sama-sama Mbak Nela sudah membacakan kasus dari bedah masalah kali ini. Jangan lupa ya Mbak Nela ya, link video ini nanti dikirimkan di DM TikTok yang sudah bertanya tadi, biar didengarkan, biar diresapi apa yang harus ibu tersebut lakukan. Baik. Oke, terima kasih buat sahabat semuanya. Demikian kasus bedah masalah hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Jika masih ada masalah dalam rumah tangga Anda saat ini dan Anda belum mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah rumah tangga Anda bisa konsultasi dengan saya dan konsultasi di sini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.